Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Megi Rahma Putri Budianti, NPM 19310071. Di sini saya ingin menjelaskan bagaimana cara menyelesaikan soal nomor 1 dari tugas 4 pada topik pembahasan akar bilangan kompleks, di mana terdapat persoalan yaitu tentukan semua akar dari negatif 8 dikurangi 8 akar 3E dipangkatkan dengan 1/4 dan gambarkan akar-akarnya pada bidang kompleks. Untuk bisa menyelesaikannya, maka kita perlu mencari terlebih dahulu nilai dari R dan juga theta, karena di sini kita akan mencari nilai dari akar-akarnya. Langkah yang pertama yaitu kita mencari R-nya. Berdasarkan materi yang sudah kita pelajari sebelumnya bahwa R itu sama dengan mutlak dari Z. Berdasarkan definisi, mutlak dari Z itu sama dengan akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Kemudian kita bisa ketahui bahwa di sini nilai dari X itu adalah negatif 8 dan Y adalah negatif 8 akar 3. Kemudian kita bisa mensubstitusikan ke dalam rumus sehingga didapatkan yaitu akar dari negatif 8 kuadrat ditambah negatif 8 akar 3 kuadrat. Nah, di sini nilai dari negatif 8 kuadrat itu adalah 64 dan nilai dari negatif 8 akar 3 kuadrat itu adalah 192 sehingga didapatkan yaitu akar 256. Maka kita bisa dapatkan nilai dari R itu sama dengan 16. Nah, setelah kita dapatkan nilai R itu sama dengan 16, maka selanjutnya kita mencari theta. Untuk bisa mencari theta, kita bisa menggunakan rumus tan karena kita sudah mengetahui nilai dari X dan juga nilai dari Y. Kemudian theta itu kita bisa mencari dengan menggunakan arkes tan Y per X, di mana tadi nilai Y-nya adalah negatif 8 akar 3 dan nilai X-nya itu adalah negatif 8. Nah, di sini untuk bisa mengetahui nilai dari theta-nya, kita perlu mengetahui terlebih dahulu berada di letak keberapa kuadran yang akan kita cari. Perhatikan di sini bahwa nilai Y itu bernilai negatif dan nilai X itu juga bernilai negatif. Maka jika kita lihat pada gambar kartesius, Y yang bernilai negatif itu mengarah ke bawah dan X yang bernilai negatif itu mengarah ke sebelah kiri. Sehingga letaknya berada di kuadran ketiga. Karena berada di kuadran ketiga, maka menggunakan 180 derajat ditambah dengan alfa. Nah, untuk bisa mencari alfanya, kita bisa menyederhanakannya. Arkestan ini kita bisa menyederhanakan yaitu negatif 8 dan negatif 8 kita bisa menyederhanakannya ya karena hasilnya adalah 1, maka kita cari tan berapa yang nilainya adalah akar 3. Tan yang bernilai akar 3 itu adalah 60 derajat, maka alfanya itu adalah 60 derajat. Sehingga kita bisa menjumlahkan 180 derajat ditambah dengan 60 derajat, sehingga didapatkan tetanya adalah 240 derajat atau setara dengan 4 pi per 3. Setelah kita mendapatkan nilai dari R dan juga nilai dari theta, maka kita bisa mengetahui akar dari bilangan kompleks dengan menggunakan rumus W sama dengan akar pangkat N dari Z sama dengan akar pangkat N dari R cos theta ditambah 2 kp dibagi dengan N ditambah I sin theta ditambah 2 kp per N. Kemudian di sini kita langsung bisa mensubstitusikannya ke dalam perumusan di sini, di mana tadi R-nya adalah 16 dan θ-nya adalah 4 pi per 3. Nah, untuk N-nya karena tadi pangkatnya adalah 1/4, di mana 1/4 itu jika kita rubah ke dalam bentuk akar menjadi akar pangkat 4 dari Z, maka kita dapatkan nilai dari N itu adalah 4. Kemudian kita bisa langsung mensubstitusikannya, R-nya adalah 16 dan θ-nya adalah 4 pi per 3. Kemudian di sini kita bisa menyederhanakannya, akar pangkat 4 dari 16. Ini bisa disederhanakan menjadi 2. Kemudian cos 4 pi per 3 ditambah 2 kp per 4 ditambah I sin 4 pi per 3 ditambah 2 kp dibagi dengan 4. Di mana
K yang akan kita gunakan itu yaitu K sama dengan 0, 1, 2, dan 3. Untuk bisa mencari akar-akarnya, maka kita cari terlebih dahulu K sama dengan 0. K sama dengan 0 itu sama dengan Z0 2 cos 4pi per 3 ditambah 2kp dibagi 4 ditambah I sin 4pi dibagi 3 ditambah 2kp dibagi 4. Nah, di sini kita ganti nilai K ini dengan 0. Bilangan apapun jika dikalikan dengan 0 maka hasilnya adalah 0. Sehingga kita dapatkan yaitu 2 cos 4pi per 3. 4pi per 3 ini karena di bawahnya itu masih ada pembagi 4, maka kita bisa mengalikannya dengan 1/4. Mengapa demikian? Karena pembagian apabila dirubah ke dalam bentuk perkalian, maka penyebut jadi pembilang dan pembilang jadi penyebut. Nah, di sini diibaratkan bahwa 4/1, maka kita bisa mengalikannya dengan 1/4. Sehingga didapatkan hasilnya yaitu 4pi per 12. Nah, untuk 4pi per 12 ini bisa dirubah ke dalam bentuk yang paling sederhana yaitu 1pi per 3 atau setara dengan 60 derajat. Kemudian untuk mencari nilai cosnya, maka kita cari terlebih dahulu cos dari 60 derajat dan juga sin dari 60 derajat. Cos 60 derajat itu adalah setengah dan sin dari 60 derajat itu adalah setengah akar 3i. Sehingga kita bisa menyederhanakannya menghasilkan Z0 sama dengan 1 ditambah akar 3i. Nah, ini adalah nilai dari K sama dengan 0. Kemudian untuk K sama dengan 1, maka kita tinggal mengganti K-nya itu dengan 1. Di sini kita ganti K-nya adalah 1. Kemudian di sini hasilnya adalah 2pi. 2pi karena ini dalam bentuk pecahan, maka kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu, sehingga kita kalikan dengan 3. 2pi dikalikan dengan 3 hasilnya adalah 6pi. 6pi ditambah dengan 4pi adalah 10pi. 10pi kita kalikan dengan 1/4. Caranya sama dengan yang di atas tadi, kita kalikan dengan 1/4, maka hasilnya adalah 10pi dibagi dengan 12. Nah, maka kita dapatkan yaitu cos 10pi dibagi 12 dan juga sin 10pi dibagi dengan 12. Di sini 10pi dibagi 12 ini kita bisa menyederhanakannya menjadi 5pi per 6 atau setara dengan 150 derajat. Nah, kita lihat 150 derajat itu berada di kuadran keberapa? Nah, jika dilihat, maka 150 derajat itu berada di kuadran kedua, karena kuadran kedua itu batasnya adalah 90 sampai 180 derajat. Karena berada di kuadran kedua, maka kita bisa menggunakan 180 derajat dikurangi dengan alfa berapa yang menghasilkan 150 derajat. Nah, di sini kita bisa menggunakan 180 derajat dikurangi dengan 30 derajat. Karena hasilnya adalah 150 derajat. Maka alfa yang kita gunakan itu adalah 30 derajat. Kita cari cos 30 derajat dan sin 30 derajat. Karena berada di kuadran kedua, maka yang bernilai positif itu adalah sin. Sehingga dapatkan cos 30 derajat itu adalah seperti setengah akar 3. Karena berada di kuadran kedua, berarti nilainya adalah negatif, sehingga didapatkan cos dari 30 derajat di kuadran kedua adalah negatif setengah akar 3. Kemudian sin dari 30 karena bernilai positif, maka didapatkan adalah setengah i. Maka kita bisa menyederhanakannya menjadi Z1 sama dengan negatif akar 3 ditambah dengan i. Ini adalah nilai dari K sama dengan 1. Kemudian kita cari K sama dengan 2. Untuk K sama dengan 2, maka kita langsung mengganti nilai K-nya itu dengan 2. Nah, di sini kita ganti 2. Kemudian kita kalikan dengan 2 depannya, menghasilkan 4pi. 4pi kita menyamakan penyebutnya terlebih dahulu, dikalikan dengan 3, menghasilkan adalah
12pi. Nah, 12pi kita tambahkan dengan 4pi, maka hasilnya adalah 16pi. 16pi dibagi dengan 3. Kemudian karena masih ada penyebut pembagi 4, maka kita mengkalikannya dengan 1/4. Caranya sama seperti yang tadi sudah saya jelaskan di K sama dengan 0. Kita kalikan dengan 1/4. Nah, hasilnya yaitu 16pi dibagi dengan 12. 16pi dibagi dengan 12 itu bisa disederhanakan menjadi 4pi per 3 atau setara dengan 240 derajat. Nah, di sini 240 derajat itu berada di kuadran ketiga karena batasnya adalah 180 sampai 270. Karena berada di kuadran ketiga, maka kita bisa menggunakan 180 ditambah dengan alfa. Nah, alfa berapa yang jika dijumlahkan dengan 180 itu menjumlahkan hasilnya 240. Nah, berarti kita dapatkan yaitu alfa 60 derajat karena jika ditambahkan itu hasilnya adalah 240. Maka alfanya yaitu 60 derajat. Kemudian kita cari cos 60 derajat dan juga sin 60 derajat. Karena cos di kuadran ketiga itu bernilai negatif, maka cos dari 60 itu setengah. Karena di kuadran ketiga bernilai negatif, hasilnya adalah negatif setengah. Kemudian sin dari 60 adalah setengah akar 3. Karena di kuadran ketiga bernilai negatif, maka hasilnya adalah negatif setengah akar 3i. Kemudian kita bisa mencernakannya, didapatkan Z2 itu sama dengan negatif 1 dikurangi akar 3i. Ini adalah hasil dari K sama dengan 2. Kemudian kita cari untuk K sama dengan 3. K sama dengan 3, di sini kita tinggal menggantikannya itu dengan 3. Di sini kita ganti 3. Di sebelah sini kita juga ganti 3. Kemudian kita kalikan dengan 2. Hasilnya adalah 6. Kita samakan penyebut dengan 3. 6 kali 3 adalah 18. 18 ditambah dengan 4 adalah 22pi. 22pi kita bagi dengan 3. Kemudian kita kalikan dengan 1/4. Maka hasilnya adalah 22pi dibagi dengan 12. Maka kita bisa mendapatkan 22pi dibagi 12 ini bisa disederhanakan menjadi 11pi dibagi 6 atau setara dengan 330 derajat. Nah, 330 derajat ini berada di kuadran keempat. Karena berada di kuadran keempat, kita bisa menggunakan 360 dikurangi dengan alfa berapa, yang hasilnya adalah 330. Maka kita bisa mengkurangkan dengan 30 derajat. Maka alfa yang kita gunakan di sini adalah 30. Nah, kemudian kita cari cos 30 dan juga sin 30. Karena berada di kuadran keempat, itu cos bernilai positif dan sin bernilai negatif. Di sini cos 30 didapatkan yaitu setengah akar 3 dan sin dari 30 adalah negatif setengah karena sin di kuadran keempat itu bernilai negatif, sehingga kita dapatkan Z3 itu sama dengan akar dari 3 dikurangi I. Nah, ini adalah hasil dari K sama dengan 3. Setelah kita dapatkan nilai dari R, theta, dan masing-masing akarnya, maka kita bisa menggambarkan kepada bidang kompleks. Di mana tadi R-nya itu sama dengan 16, R-nya itu sama dengan 2, R sama dengan 2, kemudian Z0-nya itu adalah 1/3 pi atau setara dengan 60 derajat, Z1 tetanya adalah 5/6 pi atau setara dengan 150 derajat, dan Z2-nya itu adalah 4/3 pi atau setara dengan 240 derajat, dan Z3 itu adalah 11/6 pi atau setara dengan 330 derajat. Nah, di sini kita bisa menggambarnya pada bidang kartesius, yaitu kita gambar terlebih dahulu X dan Y-nya. Nah, di sini karena R-nya itu bernilai 2 atau jari-jarinya itu bernilai 2,
maka kita bisa menggambarnya seperti ini. Nah, bisa dilihat pada gambar di samping, itu jari-jarinya adalah 2. Kemudian untuk theta yang bernilai 60 itu berada di kuadran pertama. Nah, letaknya berada di sebelah sini. Kemudian untuk letak tetanya berarti dari X menuju ke arah 60 derajat. Nah, ini adalah letak dari theta 60 derajat. Kemudian untuk theta yang 150 derajat berarti berada di kuadran kedua. Di kuadran kedua berarti gambarnya adalah seperti berikut. Nah, ini adalah pi 150 derajat. Kemudian untuk 240 berada di kuadran ketiga, berarti kita perkirakan berada di sebelah sini. Kemudian kita bisa menggambarkan tetanya berarti berada di sebelah sini. Nah, ini untuk theta 240 derajat. Terus yang terakhir, Z3 adalah 330 derajat, berarti berada di kuadran keempat. Nah, kita bisa misalkan di sebelah sini, kemudian kita gambarkan arahnya yaitu seperti ini. Nah, ini adalah letak dari theta 330 derajat. Untuk bisa lebih jelasnya lagi berada di gambar yang sudah saya gambarkan pada gambar di layar ini. Nah, sekian penjelasan dari saya, semoga bisa dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.